Halo pemirsa yang berbahagia, kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam Poldecon Request. Itu channel saya yang didedikasikan untuk menjelaskan, mendemonstrasikan, mereview berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, kali ini kita masih melanjutkan segmen Moodle Series di mana saya menjelaskan secara detail langkah-langkah penggunaan aktivitas-aktivitas pembelajaran, fitur-fitur menarik yang ada di LMS berbasis Moodle. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara menggunakan sebuah modul yang bernama lesson yang ternyata dapat digunakan untuk suatu model pembelajaran yang interaktif ya. Jadi ada materi pembelajaran, ada bacaan, ada video dan lain-lain yang kemudian nanti ditambahkan dengan kegiatan pembelajaran atau exercises, latihan-latihan misalnya berbentuk kuis dan lain-lain. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan sedikit lagi tentang cara menambahkan question page ya. Tetapi dalam video sebelumnya saya sudah mencoba menunjukkan bagaimana cara menambahkan multiple choice dan true and false. Nah, sekarang saya akan mencoba beberapa jenis pertanyaan lain yang mungkin sedikit berbeda ya, dari mulai yang objektif sampai nanti ada soal-soal atau kuis-kuis yang sifatnya non-objektif ya, misalnya essay. Nah, bagaimana caranya? Yuk lanjut kita ke video tutorial berikut. Nah, kita akan lanjut dulu dengan masuk ke Moodle-nya. Ya. Oke, kita masuk ke kelas. Nah, kita scroll dulu ke lesson yang sudah kita persiapkan. Oke. Ya. Seperti kemarin, kita mulai dengan mengklik tombol edit lesson untuk menambahkan konten ya. Nah, dan kita juga bisa menggunakan menu yang ada di sini untuk menyisipkan question itu pada tempat yang kita inginkan. Jadi tidak harus diletakkan di paling bawah lalu baru digeser-geser ya, tapi bisa langsung disisip dari atas. Seperti praktik yang saya tunjukkan pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya, kita akan membuat dulu cluster untuk melingkupi pertanyaan-pertanyaan nanti gitu ya. Jadi kita buka dulu cluster, add a cluster. Kemudian kalau mau kita boleh tambahkan atau ganti judulnya ya, kalau tidak juga tidak ada masalah. Kemudian kita tambahkan end of clusternya. Jadi buka, kemudian kita close, kita tutup. Nah, di dalam cluster ini tadi kita baru bisa menambahkan pertanyaan ya. Caranya seperti yang juga sebelumnya, add question page ya. Di sini add a new page, kemudian question page. Kemudian kita pilih jenisnya. Saya akan tunjukkan beberapa ya yang berbeda. Kalau kemarin sudah ada multiple choice dan true false, sekarang kita akan coba dulu dengan matching. Baik ya, jadi matching seperti namanya, dan kalau Anda juga pernah menonton kuis ya, menonton video sebelumnya tentang penggunaan kuis, itu kita sudah menjelaskan cukup panjang lebar bagaimana membuat konten berbentuk kuis ya, berbentuk matching, maaf ya. Ya. Nah, kemudian di sini sebenarnya yang kita butuhkan adalah mengisi matching pairs-nya itu ya. Misalnya begini, saya akan buat nama aplikasi kemudian nama generiknya, misalnya begini. Untuk matchingnya ya, misalnya Instagram. Ini adalah sosial media ya. Kemudian matching keduanya misalnya Zoom. Zoom ini adalah aplikasi video conference. Ya, kemudian mungkin kita WhatsApp ya. WhatsApp itu adalah contoh dari instant messaging ya, instant messaging. Kemudian matching pair keempatnya kita buat Gmail ya. Gmail itu adalah email. Oke. Nah, jumlah matching ini cuma bisa 4 karena memang seperti saya tunjukkan dalam video pertama, saya menyeting supaya jumlah pertanyaan maksimum yang bisa diberikan adalah 4. Jadi kalau kita mau tambah misalnya saya ingin punya matching itu lebih dari 4, 6 misalnya ya, kita tinggal edit di setting ya, ada dalam video pertama saya tentang lesson part 1. Oke. Oh ya, di sini
Oh ya, kita isi dulu dengan pertanyaan. Match the name of the apps with its of each of the apps with its generic name ya. Oke, ini adalah page kontennya. Kemudian kita juga boleh menambahkan correct response. Jadi kalau betul, betul itu artinya semuanya ya, betul empat-empatnya. Apa jawabannya? Kemudian jamnya kemana ya? Misalnya di sini kalau benar dia langsung ke next page, artinya dia kalau di cluster itu sudah ada pertanyaan lagi berarti keluar dari cluster. Tapi kalau masih ada itu berarti dia akan berkeliling sampai seluruh pertanyaan di cluster itu terjawab ya. Nah, misalnya kita buat saja misalnya jawabannya very good ya. Oke, ini contoh saja. Nah, kemudian kalau dia wrong response ya, misalnya please read the materials or answers misalnya ya. Ini ya. Oke, kemudian kita buat ke next page ya. Seperti saya bilang kemarin dalam video sebelumnya bahwa kita bisa merubah arah jam ini tidak harus ke loncat saja, tapi mungkin kita bisa arahkan, oh silakan balik lagi ke halaman 1 misalnya, karena jawabannya ada di sana. Ya, itu contoh satu yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, kemudian ini sebenarnya pertimbangan teknis saja, bahwa kalau misalnya tadi multiple choice itu 1 poinnya nilainya 1, kalau matchingnya 4 kan tidak fair ya, kalau misalnya cuma dapat 1 poin. Gitu. Makanya di sini biasanya kalau saya sih akan saya sesuaikan dengan jumlah itemnya. Misalnya di sini ada 4, berarti saya akan berikan 4 poin. Jadi kalau dapat betul 4-4-nya dapat 4, kalau betul 3 saja mungkin dapat 3 dan seterusnya gitu ya. Kalau tidak nanti nilainya jadi pecahan seperempat ya, setengah dan seterusnya. Oke, kalau sudah selesai kita klik save pages. Nah, kita sudah punya satu soal pertanyaan yang apa namanya itu berbentuk matching ya. Kita akan tambahkan yang baru, contoh model yang lain ya, apalagi ya. Sekarang kita akan coba. Oke, numerical ini ada satu, tapi numerical itu saya tidak pernah gunakan karena tentu saya bukan guru matematik ya. Numerical itu biasanya dia akan membuat satu set apa namanya variabel gitu ya. Nanti dalam variabel itu Moodle dapat mengacak pertanyaan berdasarkan variabel. Misalnya kita katakanlah misalnya gini, buatlah perhitungan antara A dengan B, di mana A itu nilai dari 1 sampai 5 gitu ya, dan kemudian B itu nilai 10 sampai 20 misalnya. Lalu kemudian dia akan mengeset pertanyaan numerikal dalam jumlah yang banyak secara otomatis. Jadi setiap ada yang menggunakan, nanti dia akan memunculkan nomor yang berbeda. Jadi makanya biasanya kayak kalau dalam bahasa kita tidak pernah sih ya membuat soal numerical. Tapi kalau bagi Anda yang orang matematik dan ingin mencoba, itu nanti silakan dicoba. Ya, nanti boleh di-share bagaimana hasilnya. Kalau saya memang tidak pernah punya pengalaman membuat soal berbentuk numerical. Oke, jadi kita masuk saja ke yang berikut, yaitu short answer. Nah, short answer ini sifatnya sedikit lebih sedikit lebih terbuka. Jadi sifatnya juga harus agak hati-hati karena kita harus menyediakan kunci jawaban yang lebih fleksibel. Kalau multiple choice kan jelas, kalau kita pilih A benar, kalau B ya salah dan seterusnya. Tapi kalau short answer bisa jadi jawabannya itu ya mungkin betul, tapi mungkin juga tidak betul-betul tidak salah betul gitu ya. Masih ada kemungkinannya. Jadi kita harus siapkan kemungkinan itu. Saya akan kasih contoh satu. Ya, kita buat question 5 misalnya. Ya, misalnya begini, saya apa ya? Oh ya, misalnya saya buat satu pertanyaan begini. Apa ya? Kita buat satu soal yang nanti jawabannya mungkin bisa bercabang, sinonim misalnya. Oke, misalnya my father my father works at the police station.
He is a titik-titik. Nah, mungkin apa namanya itu kita bisa menjawabnya dengan mengatakan misalnya policeman. Ya, itu kan standar ya. Tapi mungkin aja ada yang menjawabnya dengan kata misalnya police officer. Nah, kita harus menyediakan kemungkinan jawaban itu. Jadi misalnya kita buat police officer. Ya. Oke. Dan lain-lain. Jadi artinya kalau kita membuat short answer, maka kita harus memastikan soalnya itu jawabannya itu kira-kira exact ya, atau mendekati exact lah, mendekati pasti gitu. Jadi misalnya jangan nanti ada yang menjawab pertanyaannya minta jawabnya A, tapi kalau dijawab B juga tidak salah. Kemudian ada yang jawab B terus jadi salah. Nah ini agak-agak rumit juga. Jadi biasanya memang short answer ini kalau saya gunakan untuk pertanyaan udah pasti jawabannya tidak banyak-banyak kemungkinan gitu ya. Nah jadi kayak tadi kan misalnya policeman. Ya, bagaimana kalau lagi misalnya ada lagi yang menulis policeman gitu ya dengan dipisah polis dan man ya, sepertinya tidak ada masalah sih ya. Apalagi oke, misalnya ada lagi police constable ya. Saya tidak tahu ini mungkin orang Inggris yang menggunakan kata constable ya, tapi artinya kita harus siap dengan kemungkinan kalau jawabannya itu ternyata berbeda gitu ya. Nah, oh ya, mungkin ini tadi ada yang saya lupa. Misalnya tadi kita waktu mencoba kita terlewat karena saya bilang perintahnya next page ya. Ada soal yang terlewat kalau Anda nonton video saya sebelumnya ada soal yang terlewat karena saya jamnya itu masuknya ke next page. Harusnya memang sebenarnya yang ini yaitu unseen question within a cluster ya. Nah, oke, jadi jamnya nanti ya mulai sekarang kalau Anda misalnya membuat quiz ya, kalau ingin kita soalnya itu berputar di kotak itu sampai semua pertanyaan terjawab, terlihat dan terjawab, maka kita jamnya lebih baik yang ini, unseen question within cluster. Oke, kemudian kalau ada yang menjawab ini juga harusnya larinya ke sana, skornya juga harus sama gitu. Ya kan? Nah. Oke, ini silakan diatur. Jadi 4-4 ini kemungkinannya sama-sama benar gitu. Jadi skenario-nya begitu ya. Jadi memang kalau sudah sampai ke yang semi objektif atau malah non objektif, memang kadang-kadang kerja pengajar itu jadi bertambah sedikit gitu ya. Bertambah itu dalam artian ya apa ya? Ya ada hal yang harus dia tambahkan. Nah, salah satunya yang terakhir nanti adalah yang namanya essay. Nah, ini lebih rumit lagi karena essay itu nanti harus dinilai oleh teacher ya, oleh pengajar. Nah, kita klik essay, misalnya kita sebut namanya question 5 essay ya. Oke, kemudian kita tulis misalnya write a paragraph telling about your daily activities. Yes. Oh, sorry. Ya, oke. Nah, ini kan akan meminta apa namanya itu usaha dari teacher untuk memeriksa gitu ya, memeriksa. Nah, sekarang saya akan selagi-lagi scoringnya ini teknis ya. Mungkin kan kita tidak mungkin berikan nilai satu aja untuk paragraf ya, padahal yang tadi multiple choice cuma tinggal klik ABC cuma dapat 1 poin, masa ini juga sama. Kita tambahlah misalnya 10 poin. Nah, ini lagi-lagi penghitungannya tentu harus disesuaikan dengan rubrik assessment yang sudah disiapkan oleh pengajar, oleh teacher ya. Jadi silakan masing-masing gitu. Nah, kita sudah selesai dengan ini 6 ternyata ya. Oke, biarin aja lah, enggak apa-apa. Oh ya, enggak apa-apa kita rubah sedikit karena ada yang terlupa, yaitu tadi ya harusnya unseen ya. Unseen question within cluster ya. Nah, enaknya adalah kalau kita sudah selesai dengan pengeditan ini, kita bisa melihat masing-masing apa namanya itu settingnya di sini secara gamblang ya. Kita bahkan bisa melihat dalam bentuk expanded seperti ini. Oke, kita bisa lihat dari atas sampai ke bawah, kira-kira apa yang ada di sini. Ya, terus dan kita bisa edit. Ya. Nah, kalau mau yang sederhana kita pakai model collapse ya, seperti ini. Jadi kita cukup melihat kunci-kuncinya saja. Nah, saya sudah selesai. Saya akan
kembalikan posisi saya sebagai student ya untuk melihat bagaimana tampilan dari jenis pertanyaan tadi ya. Oke, atau bahkan saya akan punya, kita akan coba yang lebih baik lagi daripada itu. Sebentar, saya akan login sebagai student ya. Oke, ya oke, sudah. Saya tinggal log out. Saya akan pakai akun student ya untuk melihat apa yang sudah kita kerjakan sejauh ini ya. Nah, kita lihat dan nanti saya akan tunjukkan juga bagaimana setelah student merespon, bagaimana teacher nanti memberikan feedback gitu ya, khususnya untuk pertanyaan essay. Oke, ya. Oke, di sini saya adalah student, saya scroll ke bagian lesson di bawah, saya akan masuk, kemudian saya akan mencoba mengerjakannya satu persatu, ya. Nah, oke, ini next, kemudian ini ada back dengan next ya, bagi Anda tadi sudah melihat apa, nah ini, oke, komunikasi asinkron yaitu adalah email ya, email. Oke. Aplikasi termasuk video conference yaitu Zoom. Oke. Nah, ini true false ya. Ya. Nah, ya pura-puranya saya adalah siswa yang pintar ya. Saya bisa jawab semua karena saya juga tahu kuncinya gitu. Oke, lanjut. Next. Ini adalah video. Kemarin saya sudah tunjukkan video. Nah, ini adalah short answer yang tadi ya. Mari saya buat jawabannya itu yang apa ya, yang paling tidak mungkin tadi, misalnya saya jawab police constable ya, karena kalau memang benar ini kuncinya itu sesuai walaupun alternatif kesekian ya, tapi dia harusnya dapat jawab, dapat apa namanya itu, dapat nilai yang sama gitu, benar gitu. Ya. Oke, good. Nah, ini yang matching. Ini saya akan coba menjawab yang salah ya, kita coba menjawab yang salah-salah, kita lihat apa nanti hasilnya. Oke, mungkin ini, ya ini. Oke. Ya, study this material thoroughly ya. Ini adalah jawab apa namanya itu, respon karena saya menjawabnya secara salah. Nah, di sini sudah apa? Ini jawaban saya tadi dan kemudian ada respon yang mengatakan please read the materials for answer ya, karena itu artinya meminta ini kita untuk belajar lagi. Kemudian di sini karena kemarin di setting awalnya saya mengatakan bahwa mereka boleh mereview, maka akan ada pilihan untuk melanjutkan atau mengulang pertanyaan ya. Jadi ada pilihan yes, I'd like to try again. Kalau dia klik, dia akan mengulang dari awal di cluster yang tadi, hanya cluster tadi saja, tidak masuk ke cluster sebelumnya. Or no, I just want to go to the next question ya. Nah, jadi di situ kita berfungsi cluster itu di sana gitu. Ya. Is a police constable ya. Oke. Sorry. Ya, salah klik. Constable. Oke, submit. Ya. Nah, kita tinggal klik continue. Nah, ini adalah soal essay ya. Nah, saya ini kita ambil apa saja ya. Apa namanya itu supaya contoh saja. Essay. Ya, oke. Nah, itu saya kira-kira ini contoh saja kan. Udah, kalau sudah selesai, nah ini kita tinggal siswanya tinggal klik submit. Maka dia akan masuk ke bagian bacaan berikutnya. Nah, ini yang kemarin saya tunjukkan di awal di mungkin video kedua, yaitu tentang bagaimana kalau kita membuat pencabangan baru, yaitu misalnya oke, kalau sudah selesai baca ini, kalau yakin lanjut, kalau enggak nanti Anda boleh balik dulu ke intro misalnya gitu. Ya, oke, kalau sudah nanti kita masuk, kita klik di bagian sini ada conclusion ya. Nah, kita klik end lesson, maka saya akan sudah selesai dengan kegiatan ini. Nah, ini kemarin adalah restriction yang saya buat, yaitu harusnya dibaca atau dikerjakan selama 10 menit. Ini setting awal ya. Kalau mau tentu disesuaikan. Nah, di sini saya hanya mengerjakan 3 menit 20 detik ya. Nah, kalau dilihat ini poin saya adalah 22 dari 100, jadi belum lengkap ya, karena ada pertanyaan yang salah, dan yang salah tadi
poinnya cukup besar, sedangkan yang ini ya karena 4 poin ya, sedangkan yang sisanya lagi kalau Anda masih ingat essay tadi kan nilainya 10 dan 10 itu belum dinilai. Jadi kalau belum dinilai maka nilainya ya kira-kira masih segini gitu ya. Jadi wajar dia belum dapat 100 ya. Kok jauh sekali ya karena ada soal yang nilainya 10 itu belum dikerjakan. Oke, kita log out dulu. Saya akan lihat dari sisi teacher apa yang sudah dikerjakan. Oke, nah jadi menariknya dari menggunakan lesson ini adalah kita bisa memantau pekerjaan siswa secara mendetil ya. Nah, misalnya nanti kita akan lihat di report. Sekarang saya akan mencoba untuk grading essay dulu, yaitu yang tadi dikerjakan oleh siswa tadi. Ini, ya. Nah, kemudian kita grade, itu ya. Kita klik essay-nya, kita grade misalnya, oke, komentar boleh dikasih, kemudian kita kasih nilai dari 0 sampai 10 ya, nilai maksimum tadi. Nah, kalau sudah, kita bisa klik email graded essay, ini untuk nanti bisa dinilai itu dikirim kepada studentnya gitu. Ya, nah ini suatu hal yang cukup bagus ya. Nah, kalau sudah selesai nanti kita bisa klik reports, kita bisa lihat apa yang terjadi ya. Di sini kita lihat per student tadi itu dia mendapatkan nilai 77,78% ya. Ya, dan dia mengerjakan membaca materinya sebanyak 3 menit dari yang harusnya 10 menit ya. Tentu akan berbeda hasilnya begitu ya. Nah, di sini kita bisa memantau. Jadi kalau ada belasan mahasiswa atau puluhan mahasiswa, itu kita bisa melihat satu persatu berapa rata-rata waktu yang dihabiskan, berapa nilai tertingginya, berapa nilai terendahnya. Ya. Nah, oke. Nah ini adalah satu fitur yang saya pikir cukup menarik yang bisa digunakan untuk dengan menggunakan essay. Ya. Jadi ada fitur reports yang sangat bermanfaat untuk kita melihat pembelajaran. Jadi ini satu tantangan yang biasanya sering terjadi dan saya mungkin mau cerita sedikit ya. Oke. Jadi dalam sering saya memberikan ceramah, memberikan workshop pelatihan-pelatihan dan mungkin dalam video-video saya juga sering menceritakan tentang satu satu konsep bahwa ketika belajar daring itu guru itu harus memperhatikan berbagai macam yang kita sebut sebagai attendance atau presence gitu ya, kehadiran. Nah, kalau kita pembelajarannya itu sifatnya tatap muka, mungkin kita bisa mengandalkan satu yang kita sebut nanti namanya, yang mungkin saya mengistilahkan itu namanya physical presence, yaitu kehadiran fisik. Jadi kalau kita bilang si anak ini hadir atau tidak, ya kita tinggal lihat aja. Ini orangnya datang, ada. Kalau dia datang, duduk, ya itu kita ada. Oh dia hadir, gitu. Nah, kan gitu. Tetapi sebenarnya dalam pembelajaran daring itu yang harus lebih ditekankan, yang mungkin kita akan sebut nanti namanya intellectual presence atau intellectual attendance, yaitu kehadiran intelektual. Nah, bagaimana cara kita memastikan intellectual attendance ini? Yaitu salah satunya dengan memastikan bahwa anak berinteraksi dengan materi pembelajaran. Nah, dengan menggunakan lesson yang barusan saya jelaskan tadi, kurang lebih kita bisa menjawab pertanyaan itu, ya. Artinya begini, mahasiswanya tidak hadir di kelas, tapi dia sebenarnya berpikir tidak, belajar tidak, bekerja tidak, Anda tidak prosesnya. Nah, salah satu yang paling gampang memantaunya adalah dengan menggunakan modul-modul seperti ini. Ya, mungkin di luaran masih banyak lagi modul-modul lain yang bisa digunakan, tapi untuk Moodle, lesson itu adalah salah satu fitur yang sangat baik menurut saya untuk memastikan kehadiran siswa itu berbentuk intelektual. Kehadiran siswa itu adalah sebuah bukti dari proses bahwa dia memang berpikir, berinteraksi dengan materi, belajar, ya, mendapatkan pengetahuan. Nanti di ujungnya baru kita ukur dengan ujian gitu ya. Tapi kan selain ujian itu kan nilai produk. Kadang-kadang kita juga butuh nilai proses. Nah ini semua insya Allah bisa ditangkap, fenomena ini bisa ditangkap dengan menggunakan modul lesson. Oleh karena itu saya menganjurkan Bapak Ibu para penonton sekalian untuk mencoba sekali-sekali membuat satu modul interaktif yang dikembangkan dengan menggunakan lesson. Nah, kira-kira
secara umum penjelasan saya tentang penggunaan modul ini sudah selesai, ya, sudah cukup panjang. Kita sudah punya 4 video. Nanti akan saya tambahkan satu lagi video tambahan untuk lesson, di mana saya akan mencoba menunjukkan satu model lesson yang lengkap, ya, yang benar-benar fungsional. Kalau ini kan yang saya contohkan ini kan isinya cuma dummy text gitu ya, pura-pura aja gitu, tidak ada esensi belajarnya, tidak ada. Tapi kita akan tunjukkan, termasuk saya akan menunjukkan fitur-fitur jump, ya, sehingga kita bisa membuat sebuah materi pembelajaran yang sifatnya itu memang adaptif, interaktif, ya. Sehingga kalau misalnya contoh tadi misalnya ada seorang anak dia tidak menjawab pertanyaan dengan baik, apakah kita lewatin aja atau kita suruh mereka melakukan sesuatu supaya lebih paham gitu, ya. Nah, nanti kita akan coba buatkan itu. Mungkin saya butuh waktu beberapa lama untuk menyiapkan, tapi insya Allah tidak akan lama-lama. Kita akan kembali dengan video tentang bagaimana mengintegrasikan seluruh komponen pada lesson untuk menghasilkan materi pembelajaran yang interaktif, integratif, dan adaptif. Dan setelah ini, setelah kita selesai lesson, alhamdulillah kita menyelesaikan tutorial ini, kita akan masuk lagi ke satu fitur yang bahkan nanti lebih cantik lagi, ya, namanya H5P, dan ini adalah sebuah fitur yang agak baru, ya, karena belum ada, mungkin sebelum kayaknya sebelum Moodle 3.10 itu belum ada sepertinya, ya. Saya tidak gitu yakin versinya, tapi mungkin sebelum 3.10 itu belum ada. Di versi 4 udah pasti ada, dan bahkan di versi sebelum 3.10 itu di belakang ada sebenarnya ada satu fitur, yaitu namanya hot potatoes, dan digantikan dengan modul H5P namanya H5P. Dan ini adalah suatu fitur yang sangat menarik. Kita akan emulasikan tadi yang kita jelaskan tentang bagaimana menyusun materi pembelajaran interaktif dengan lesson. Kita bisa rubah, kita transformasikan ke dalam H5P yang nanti akan lebih cantik, lebih menarik, ya. Kalau tadi itu bagus tapi ya begitu, ya, maksudnya bagus tapi masih lurus gitu, ya, masih belum ada make up-nya. Nanti kita akan buat yang lebih cantik dengan make up dengan menggunakan modul yang namanya H5P. Nah, bagi Anda yang tidak sabar, silakan like, share, dan subscribe sehingga Anda dapat notifikasi video-video saya terbaru terkait penggunaan H5P. Ya, ini suatu tantangan, ya, dan bahkan dalam beberapa waktu yang lalu saya sempat 2 kali, ya, mencoba menantang mahasiswa saya bagaimana caranya kita buat satu kelas Moodle yang isinya hanya H5P. Bisa enggak kita mengatur pembelajaran yang isinya hanya H5P? Dan ternyata banyak yang berhasil dan hasilnya cukup bagus, ya. Nah, kita akan contohkan itu nanti. Oleh karena itu, silakan pantau terus channel saya, Code Quest. Saya Deddy Kurniawan, promoting Computer Assisted Language Learning Indonesia. Sampai berjumpa kembali dalam video yang berikutnya.